Blambangan. Kami tak tahu harus berbuat apa dan kepada siapa kami harus mengadu. Oh, Sang Hyang Widi, berikanlah kami keselamatan dalam lindungan-Mu. Sebuah wabah telah mengguncang kerajaan Blambangan saat itu. Aku, Dewi Sekardatu, putri dari Raja Menak Sembuyu, yang menjadi salah satu manusia yang terkena penyakit itu. Penyakit yang aku sendiri tak tahu apa penyebabnya dan juga asal-usulnya. Ayahku yang gusar kini menjadi kalang kabut ketika mendengar teriakanku yang sangat amat menderita. Apapun kami lakukan, sampai hal yang tak masuk akal pun kami tempuh. Namun hasilnya sama saja. Tak ada perubahan. Oleh karena itu, aku, Menak Sembuyu, Raja Blambangan, akan mengatakan sayembara, di mana jika ada seorang yang bisa menyembuhkan putriku, Dewi Sekardatu, jika laki-laki, maka akan aku nikahkan ia dengan putriku. Lalu akan aku berikan setengah harta kekuasaan kerajaan Blambangan, serta akan aku jadikan raja muda. Kabar tersebut segera tersebar ke berbagai penjuru negeri. Namun tak ada yang mengikuti sayembara itu. Hingga suatu ketika, Baginda Raja, izinkan Pati menghadap. Hamba ingin mengabarkan bahwa ada seorang petapa di puncak Gunung Selangu. Ia memiliki kebiasaan yang berbeda dari kita. Petapa itu bernama Maulana Ishak. Hamba yakin sekali petapa itu pasti bisa menyembuhkan Dewi. Mendengar kabar itu, ayahku segera mengutus Pati untuk menemui petapa itu di puncak Gunung Selangu dengan maksud meminta pertolongan. Baginda Raja, hamba Maulana Ishak. Hamba kemari karena utusan Raja untuk menolong. Namun dengan satu syarat. Jika hamba bisa menyembuhkan penyakit putrimu, maka Baginda, keluarga kerajaan, dan tak lupa rakyat di negeri ini untuk memeluk agama Islam. Maulana Ishak mulai mendekati. Lalu ia membacakan doa-doa yang aku sendiri tak tahu doa apa yang ia ucapkan. Namun doa dan ucapannya
dengan tulus masuk ke telingaku. Hingga aku merasa tersentuh. Hanya karena ia membacakan doa-doanya. Tuhanku, Maha Penolong segalanya, hilangkanlah penyakit ini. Berikanlah kesembuhan kepadanya. Karena Kau adalah penyembuh segalanya. Tak ada yang dapat menyembuhkan penyakit ini kecuali Engkau. Aku sembuh. Aku sembuh, Ayah. Lihatlah. Sungguh sakti pemuda ini. Sudah banyak tabib yang mengobatiku dengan ribuan ramuan. Dan hasilnya nihil. Namun lihatlah. Tak percaya. Akhirnya, aku menikah dengan pemuda yang baru saja aku kenal. Namun karena suara indahnya, lantunan doa yang ia ucapkan tulus untuk kesembuhanku kemarin, aku tersadar bahwa aku juga mulai mencintainya. Hingga suatu ketika, saat suamiku pergi dari kerajaan untuk menyebarkan agama Islam, negeriku mulai kacau karena wabah itu kian datang dan kembali menyerang. Oh, Kakanda belum sempat menengokku. Pada saat ini aku tengah hamil di atas gempuran wabah itu kembali. Baginda Raja, izinkan Pati menghadap. Sebenarnya kita sudah dijebak oleh Maulana Ishak. Pasti penyebab wabah ini karena Maulana Ishak. Dia datang untuk menyembuhkan, lalu pergi dengan mengembalikan penyakit itu kembali. Ya, anaknya Raja. Anaknya adalah sumber dari penyakit itu. Bibit penyakit itu harus dimusnahkan. Namun apa yang kau beratkan saat ini? Pilih rakyatmu atau sumber dari penyakit itu. Demi rakyatku, hanya kepada Sang Gusti aku berpasrah. Tak ada kata yang tepat untuk menggantikan rasa kesedihanku. Hanya dengan melepaskanmu, Li. Raja mulai menangis dan meraung sejadi-jadinya.
Lalu tangannya mendorong peti anyaman yang tertutup rapat berisikan bayi manusia. Lepas sudah buah hati yang ia nanti selama ini. Ya, bayi itu adalah anak kandungku. Aku benar-benar terkejut. Bayiku hilang. Kemana perginya anak semata wayangku? Aku mencari kesana kemari, namun aku tak menemukannya. Hingga aku mendengar bisikan dari dayang-dayang kerajaan bahwa bayiku telah diculik oleh Patih dan dibuang ke lautan. Aku tak bisa membendung air mataku. Menangislah aku sejadi-jadinya, meraung-raung memecahkan segala benda yang ada di sekitarku. Pada saat itu, aku sangat terpukul. Lalu aku pergi dari kerajaan dan mencari bayiku di lautan. Aku mulai terombang-ambing di atas kapal. Aku lelah mencari bayiku. Sayup-sayup, aku mendengar bisikan-bisikan gaib terngiang di telingaku. Sejauh mata memandang, aku tak melihat apapun. Sekejap, aku melihat siluet bayi di dalam birunya lautan. Dengan sedikit tenaga aku meraihnya. Aku rela menyentuh dinginnya air itu. Hingga tak sadar bahwa aku berada di lautan. Bohong. Ternyata tak ada. Dan kini aku tenggelam di dalam lautan. Aku bisa berenang. Ternyata aku seekor ikan, melayang ke sana kemari. Sekilas ada sebuah tubuh manusia. Aku tak tahu siapa dia dan bagaimana bisa sampai lautan. Sepertinya dia wanita tangguh. Kasihan. Akan kubawa dia di pesisir agar dia diterima di sana.
merasa telah terbangun dari mimpi panjangku dan berharap itu mimpi. Namun di mana ini? Aku tak mengenalinya. Aku berada di sebuah pesisir yang begitu asing. Di mana aku? Lalu di mana bayiku? Aku mencarinya ke sana kemari. Tapi dari kejauhan aku melihat ada orang yang berjalan ke arahku. Dan mereka melewatkanku. Kutanyakan kepada mereka. Tapi mereka tak melihatku. Atau sekedar melirikku. Lalu aku bertanya berulang-ulang kepada mereka. Namun tetap saja mereka tak mendengarku. Dan tak melihatku. Lalu aku berteriak sekeras-kerasnya. Tapi tetap saja mereka tak hiraukan. Di tengah kebingunganku dan riuhnya suara manusia, aku mendengar bahwa aku berada di Sidoarjo. Di mana itu Sidoarjo? Aku tidak mengenalnya. Aku tersadar. Apakah mereka tak bisa melihatku? Dan kini, aku berbeda dari mereka. Aku merasa bukan seperti diriku. Lalu di mana bayiku? Apakah ini takdir? Takdirku. Untuk tiada sebelum bertemu dengan bayiku.